VOA This Morning. Halo, good morning, selamat pagi pendengar. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda, mendekatkan Anda pada dunia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Leonard Triono dalam siaran kali ini Rabu 9 Oktober 2024. Bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez. Thank you, Nelson. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya serangan Israel ke Lebanon berlanjut, warga terjebak baku tembak. فبسبب الحرب اضطرينا ننزح والتحقوا فترة أونلاين وفترة بمدرسة. Komnas Perempuan katakan pelaksanaan Undang-Undang TPKS di Aceh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu memberikan perlindungan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh. Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Taris Hirsiman. Pendengar, media sosial asal Tiongkok, TikTok, menerima gugatan hukum baru yang diajukan oleh 13 negara bagian Amerika Serikat dan District of Columbia atau DC pada hari Selasa. Platform media sosial populer ini dituduh telah merusak dan gagal melindungi anak muda. Gugatan hukum ini diajukan secara terpisah di New York, California, DC, dan 11 negara bagian lainnya. Negara-negara bagian itu menyebut TikTok telah menggunakan perangkat lunak yang secara sengaja membuat ketagihan, dirancang untuk membuat anak-anak menonton selama dan sesering mungkin, serta tidak menjaga efektivitas moderasi kontennya. Jaksa Agung New York, Leticia James, mengatakan, We wanted to protect children. It's as simple as that. Because nationwide, children and teens are struggling with significant. Kami ingin melindungi anak-anak. Sesederhana itu, karena secara nasional, anak-anak dan para remaja berjuang menghadapi tingkat depresi yang signifikan, kecemasan, keinginan bunuh diri, dan berbagai isu kesehatan mental lainnya yang secara garis besar disebabkan oleh media sosial. TikTok mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka sangat tidak setuju dengan klaim tersebut. Mereka juga mengaku kecewa negara-negara bagian memilih untuk menuntut daripada bekerja sama dengan kami dalam solusi konstruktif untuk tantangan di seluruh industri. Sementara gugatan Washington menuduh TikTok memfasilitasi eksploitasi seksual terhadap pengguna di bawah umur dengan mengatakan bahwa streaming langsung dan mata uang virtual TikTok beroperasi seperti halnya klub penari telanjang virtual tanpa batasan usia. Sebelumnya pada bulan Maret 2022, 8 negara bagian termasuk California dan Massachusetts mengatakan bahwa mereka meluncurkan penyelidikan nasional tentang dampak TikTok terhadap kaum muda. Masih dari Amerika Serikat, pendengar, Gedung Putih pada hari Selasa mengumumkan bahwa Presiden Joe Biden menunda rencana perjalanannya ke Jerman dan Angola untuk tetap berada di Gedung Putih guna memantau badai Milton yang sedang melanda pantai Florida di Teluk Meksiko. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan bahwa perubahan ini diperlukan mengingat proyeksi lintasan dan kekuatan badai tersebut. Badai Milton sedikit melemah pada hari Selasa, tapi masih merupakan badai ganas yang bisa menerjang dengan kekuatan besar di wilayah Tampa Bay, wilayah padat penduduk yang kerap diterjang gelombang badai dan berpotensi menjadikan reruntuhan bangunan akibat badai Helene 12 hari yang lalu menjadi proyektil. Sebagian besar pantai barat Florida berada di bawah peringatan badai atau badai tropis ketika badai dan angin berkecepatan 230 km per jam terjadi di lepas pantai semenanjung Yucatan, Meksiko, lalu bergerak lamban ke arah negara bagian tersebut. Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya telah memukul mundur pasukan Israel pada hari Selasa setelah mereka menyeberang ke Lebanon di dekat pos penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL, menyusul pengumuman Israel minggu lalu bahwa mereka tengah melakukan serangan darat. Menurut kelompok yang didukung oleh Iran itu, para pejuang Hizbullah menembaki pasukan Israel yang menyusup dari belakang posisi pasukan internasional di Labon, sebuah desa perbatasan yang dekat dengan pantai. Mereka menyebut telah memaksa pasukan musuh yang menyusup untuk mundur ke belakang garis perbatasan. Sebelumnya pada hari Selasa, pendengar, juru bicara militer Israel Nadav Shoshani mengatakan kepada wartawan bahwa kami sedang melakukan pembicaraan dan kontak dengan UNIFIL untuk memastikan mereka tidak berada di garis tembak antara Hizbullah dan kami.
Pada hari Senin, Hizbullah juga memerintahkan para pejuangnya untuk tidak menyerang pasukan Israel yang baru-baru ini bergerak di belakang posisi penjaga perdamaian PBB di dekat perbatasan Maroun al-Ras. Pada hari Minggu, UNIFIL memperingatkan bahwa operasi Israel di dekat posisi Maroun al-Ras sangat berbahaya dan membahayakan keselamatan mereka. Masih dari Timur Tengah, pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa mengatakan bahwa pasukan Israel telah menewaskan para calon penerus mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrullah meski tanpa menyebutkan nama-nama mereka. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself. Kami telah menurunkan kemampuan Hizbullah. Kami telah membunuh ribuan teroris termasuk pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah dan penggantinya, Hashim Shafiddin, dan para pengganti lainnya, kata Netanyahu. Dalam sebuah pidato yang ditujukan kepada warga Lebanon, Netanyahu mengatakan bahwa Hizbullah yang didukung Iran sekarang lebih lemah daripada sebelumnya selama bertahun-tahun, setelah Israel menyingkirkan Nasrullah. Ia mengatakan Israel juga telah membunuh penerus Nasrallah yang secara luas diperkirakan adalah Hashim Shafiddin dan juga calon pengganti Shafiddin. Tidak segera jelas siapa yang dimaksud Netanyahu dengan para pengganti itu. Kita menuju Amerika Selatan, pendengar, para mahasiswa di Universitas Negeri terbesar Argentina melakukan aksi turun ke jalan pada hari Selasa untuk memprotes pemotongan anggaran besar-besaran terhadap pendanaan universitas negeri yang diusulkan oleh pemerintah ultraliberal Presiden Javier Milei. Para mahasiswa Fakultas Filsafat, Sastra, dan Psikologi dari University of Buenos Aires memindahkan kegiatan belajar mengajar keluar ruangan untuk memprotes pemerintahan Milei. Pasalnya, pemerintahan Milei mengancam akan memveto undang-undang untuk yang akan memberikan dana kepada universitas yang disahkan Kongres beberapa minggu lalu, di tengah krisis ekonomi dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 236,7%. Demikian headline news kali ini, saya Tarsir Ziman melaporkan dari Washington DC. Pendengar, 1 tahun setelah berkecamuknya perang Israel-Hamas yang dipicu serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober, bentrokan antara Israel dan Hizbullah Lebanon di sepanjang perbatasan kedua negara kini semakin intensif. Konflik itu telah menimbulkan krisis kemanusiaan baru yang menurut PBB telah membuat sekitar 200.000 orang mengungsi. Wartawan VOA di Lebanon Selatan, Ethel Bonnet melaporkan, disampaikan oleh Eva Masrieva. Pendengar, setelah aksi kekerasan lintas perbatasan selama 1 tahun terakhir ini, desa-desa di dekat perbatasan Lebanon Selatan telah berubah menjadi kota hantu. Sementara daerah-daerah yang lebih aman telah mengalami peningkatan populasi hingga 2 kali lipat karena banyak keluarga yang melarikan diri dari konflik di perbatasan. 200 warga Kafrsin di Nabatieh di bagian selatan Lebanon kini juga menjadi tempat tinggal bagi 500-an keluarga pengungsi, termasuk Fatima Ramal dan keluarganya. Tapi ketidakpastian situasi akibat konflik membuat mereka senantiasa siap siaga untuk kembali pindah kapanpun juga. Saat pertama kali kami datang ke sini, kami masih yakin bahwa kami masih akan bisa kembali ke rumah dalam 1-2 bulan ke depan. Tapi kini sudah menginjak bulan ke-12 dan kehidupan makin sulit, kata Fatima. Padahal kami sangat rindu rumah dan ingin segera kembali, tambahnya. Keluarga pengungsi lainnya seperti keluarga Mahmud Mawasi mencari perlindungan di sekolah-sekolah yang telah diubah oleh pemerintah Lebanon menjadi pusat penerimaan pengungsi, seperti yang ada di kota Tairi di bagian selatan. Rumah mereka di kota perbatasan Aitairun telah hancur akibat serangan udara Israel. Mahmud mengatakan masa depan mereka kini suram. Kami mendapat paket pangan, tetapi tidak ada bantuan keuangan dari pemerintah. Kami merasa diabaikan. Saat perang tahun 2006, kehadiran negara lebih terasa. Krisis kemanusiaan membuat pemerintah Lebanon yang sudah bangkrut sejak tahun 2020 berada di ambang batas kemampuannya. Para pekerja lokal mengatakan bantuan internasional tidak berhasil memperbaiki situasi. Murtada Muhna yang mengawasi distribusi bantuan di kota Tairi mengatakan, dalam 1 tahun terakhir, 7.000 keluarga yang terdaftar telah menerima paket makanan dan peralatan kebersihan hanya 4 kali. Padahal mereka seharusnya menerima paket tersebut sebulan sekali. Gejolak terbaru di perbatasan saat ini telah memasuki tahun kedua, sementara risiko gejolak ini bergulir menjadi perang berskala penuh di Lebanon terus meluas. Apa yang sekarang menjadi tempat berlindung yang aman bagi keluarga-keluarga bisa jadi merupakan tempat berikutnya yang harus mereka tinggalkan. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Michigan adalah salah satu negara bagian yang dapat menentukan pemenang pemilihan Presiden Amerika November mendatang antara Donald Trump dan Kamala Harris. Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara mengunjungi Michigan untuk melihat kampanye yang dilakukan kedua kubu di negara bagian itu. Rifan Dwiastono melaporkan. Pemilik kedai Jam and Bean, Doug Lee, tidak hanya menyajikan es krim. Ia juga membagikan spanduk Donald Trump di pinggiran kota Grand Rapids, Michigan. Ia termotivasi menjadi relawan tim kampanye Trump atas dasar patriotisme. I love this country and many people do. Saya mencintai negeri ini seperti banyak warga lain. Saat ini ada upaya untuk memecah belah bangsa. Kita sedang terlibat perang saudara. Tak jauh dari situ, sejumlah relawan Partai Demokrat di Kent County berlatih menelpon calon pemilih untuk membujuk mereka menggunakan hak pilih. Joel Omri adalah pengurus Partai Demokrat di Kent County. 2016 was very close. Hasil pemilu tahun 2016 sangat tipis. Tahun 2020 juga sangat tipis. Dan menurut saya, tahun ini tidak akan jauh berbeda. Relawan menjadi faktor penting memenangkan pemilu di Michigan, dan kubu Demokrat sangat optimis. Lavora Barnes adalah ketua Partai Demokrat di Michigan. Jumlah relawan yang aktif dan akan terus berkontribusi dalam kampanye kami adalah salah satu yang terbanyak yang pernah saya lihat sejak bergabung dengan partai ini. Kubu lawan juga optimis, menurut Ketua Partai Republik Michigan Pete Hoekstra. We are hitting tens of thousands of doors per week. Kami mengetuk pintu puluhan ribu rumah setiap minggunya. Ini strategi lapangan yang luar biasa. Saya belum pernah melihatnya dalam skala seperti ini di Michigan. Michigan adalah negara bagian kunci yang dapat dimenangkan Wakil Presiden Kamala Harris maupun mantan Presiden Donald Trump. Seperti Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, North Carolina, dan Georgia, hasil pemilu di Michigan pada tahun 2020 hanya memiliki selisih suara 3% atau kurang. Berikut Corwin Smith, lektor kepala Departemen Ilmu Politik di Michigan State University melalui Zoom. Every voting block is key in a tight election. Setiap blok pemilih penting dalam persaingan pemilu yang ketat. Ada blok pemilih tertentu yang kita asumsikan akan dimenangkan salah satu partai. Tapi partai bersangkutan harus memastikan mendapat suara mereka. Dengan 15 suara elektoral yang bisa membantu mencapai minimal 270 untuk menang, tak heran jika suara warga Michigan sangat diincar kedua kandidat yang saat ini sama dukungannya di jajak pendapat. Pada kampanye di kota Flint September lalu, Trump fokus membahas impor kendaraan listrik murah dari Tiongkok, isu yang menjadi keprihatinan banyak pekerja industri otomotif Michigan. Serikat Buruh Persatuan Pekerja Otomotif, kekuatan politik terbesar di Michigan, telah mendukung Harris. Namun ia menghadapi rintangan dari warga Arab Amerika yang marah akan perang di Gaza. Michigan sendiri memiliki persentase warga keturunan Arab terbesar di Amerika. Guna menang, kedua kubu harus menggenjot pendukung mereka mencoblos dan memenangkan hati mereka yang belum menentukan pilihan. Dari Grand Rapids, Michigan, Patsy Widakuswara, Rifan Dwiastono, VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar, Komnas Perempuan menyatakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS tidak bertentangan dengan penerapan Kanun Hukum Jinayat di Aceh. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS yang mencakup segala aturan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban sudah diberlakukan sejak tahun 2022, tetapi penerapannya seringkali menghadapi tantangan yang tidak kecil, antara lain saat akan diterapkan di Provinsi Aceh. Sepanjang tahun 2023 lalu, sejumlah peneliti yang tergabung di 12 organisasi pemantau hak-hak perempuan Aceh mengkaji pelaksanaan Undang-Undang TPKS tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu terbukti sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hukum adat. Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei menjelaskan, Komnas Perempuan meyakini bahwa pelaksanaan Undang-Undang TPKS di Aceh sama sekali tidak bertentangan dengan penerapan syariat Islam. Sebaliknya justru sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu memberikan perlindungan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh termasuk perempuan.
Ini dikarenakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang TPKS itu telah dirumuskan secara hati-hati oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain para ulama dan pengelola organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Suraya Kamaruzzaman dari jaringan tim pemantau pelaksanaan Undang-Undang TPKS di Aceh mengatakan dalam Konun Jinayat di Aceh ada 2 bentuk tindak kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual dan pemerkosaan. Khusus pada anak, kasus yang kerap membelenggu mereka adalah sodomi, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan hubungan sedara. Tingkat keragaman jenis kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat tidak mampu dijawab secara baik dengan keberadaan kanun jinayat yang hanya mengatur tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan. Harusnya untuk memberikan akses keadilan bagi korban, penyidik polisi dapat mengarahkan kasus tersebut ke pengadilan negeri. Namun ini jarang terjadi karena kasus-kasus tersebut seolah dipaksakan masuk dalam kewenangan perkara yang diselesaikan penggunaan kanun hukum jinayat. Dalam diskusi tersebut, pelaksana tugas Deputi Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Sugeng Purnomo mengatakan temuan adanya aparat penegak hukum belum banyak memperoleh pemahaman tentang Undang-Undang TPKS menjadi perhatian dan kewajiban baik pemerintah pusat maupun daerah. Jika ada kasus kekerasan seksual di Aceh yang tidak diatur dalam Konun Jinayat, maka sedianya langsung menggunakan Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang Nasional terkait saat memulai proses hukum. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.